Bu Guru. Selamat pagi semua. Pagi Bu, pagi. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu lah. Saya minta tolong untuk Mas Herlan bacakan doa, pimpin doa dalam kelas ini. Istai doaan bi qalbi. Amin. Terima kasih. Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Teman Bu. sebangku saya Bu kayaknya belum masuk. Oh ya, Nur mungkin. Hairiyah, Nur Hairiyah. Ya, nanti Nur Hairiyah hadir. yang absen. Oh hadir ya. Maaf. Oh iya, sudah masuk semua. Ya, terima kasih semua. Hari ini kita di pembelajaran pada kelas 9. Sebelum itu, Ibu ingin menanya kepada kalian. Kalian harus fokus dulu dalam pembelajaran ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Ikutkan ya dengan kata-kata Ibu. Ya. Ikuti kata-kata Ibu. Ini angka berapa? 2. Nah, belum fokus. Kelihatan Kurang ke atas tangannya. Kurang ke atas. Belum fokus kalian. Harus lihat Kalian itu. belum fokus. Ibu bilang ikuti kata-kata Ibu. Oke. Berarti harus bilang. Jadi bilangnya apa? Ikuti kata-kata Ibu. Ya, ikuti kata-kata Ibu. Berarti belum fokus. Harus fokus ya kita. Ya. Oke. Burung-burung. Burung. Bebek-bebek. Bebek. Burung bebek. Burung bebek. Bebek. Ada berapa bebeknya? Ada berapa bebeknya? Berapa bebeknya? Alhamdulillah kalian sudah fokus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran tentang perdagangan internasional, ya, di mana kalian sudah pernah belajar tentang perdagangan antar pulau. Masih ingat nggak apa sih yang dimaksud dengan perdagangan? Masih ada yang ingat? Masih Ibu. Ada Bu. Masih Bu. Ya, perdagangan Kegiatan jual adalah beli Bu. Ya, perdagangan adalah perdagangan yang terjadi apa? Kegiatan jual beli Bu. Kegiatan jual beli. Kalau pulau dari pulau satu ke pulau yang lain ya Bu. Ya, adanya transaksi ya, adanya transaksi yaitu penjualan antara barang atau jasa, baik itu yang di dalam negeri maupun di luar negeri, itu perdagangan. Kalau perdagangan antar pulau yang sudah kita pelajari itu dia berada dalam satu negara. Antar negara, bukan antar negara. Ya, terima kasih kalian masih ingat dengan pembelajaran yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di dalam perdagangan internasional. Sebelum itu Ibu akan memberikan di mana dalam perdagangan internasional ini, ya, di dalam tujuan pembelajarannya adalah agar kalian bisa mengetahui perdagangan internasional itu apa, dan tujuannya kalian bisa memahami, ya, perbedaan antara perdagangan nasional dengan perdagangan internasional, dan kalian bisa menganalisis perdagangan internasional itu. Maaf, interupsi, izin. Ya, saya lupa record, baru mau record. Apa diulang? Maaf. Lanjut aja Ibu. Lanjut aja ya. Ya, lanjut aja. Saya juga rekod. Ya, lanjut aja nggak apa-apa. Ya, selanjutnya bahwa nanti kalian di sini akan menganalisis perdagangan internasional yang terjadi yang ada di daerah sekitar kita. Nah, sebelum itu kita kalian sudah menyepakati dalam pembelajaran kita di sini. Ya, terima kasih Bu ucapkan bahwa di kelas ini sudah bersih, rapi. Terima kasih yang piket hari ini untuk Mas Rahman dan Bu Evi dan Mbak Evi. Setelah piket hari ini, ya, sebelum itu masuk ke dalam materi perdagangan internasional, kita bagi kelompok dulu ya. Ada 3 kelompok. Ya, ada 3 kelompok. Nanti yang akan dibahas itu adalah tentang keanekaragaman yang ada sumber daya alam di daerah kita. Nanti setiap kelompok itu akan ada. Sebelum itu, Ibu akan masuk dulu materi tentang perdagangan internasional. Nah, lihat anak-anak, perhatikan semuanya. Ya, stop dulu Bu. Ya, di sini perhatikan, di sini adanya perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Nah,
Nah, lihat yang pertama, perdagangan dalam negeri. Kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Tadi sudah Ibu jelaskan juga dari awal bahwa kalau di dalam negeri kita hanya dalam satu wilayah, misalkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan. Nah, kalau perdagangan internasional ini terjadi antar negara. Misalkan Amerika Serikat dengan Malaysia atau Indonesia dengan Malaysia. Selanjutnya, perbedaan yang kedua adalah pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi secara langsung. Ya, mungkin karena tadi wilayahnya yang dekat, kita bisa berinteraksi secara langsung. Ya, kalau perdagangan internasional itu bisa tidak berinteraksi secara tidak langsung. Ya, itu tadi karena kita jarak yang mungkin jauh. Ya. Selanjutnya, apalagi ada mata uang yang digunakan sama Iya. kalau dalam negeri. Ya. Iya, Kak. Kalau perdagangan internasional kita menggunakan Izin. Mata uang Bu. Dolar. Mata uang asing, dolar. yang disebut dengan Falas. devisa. Oh, Ya, mata uang asing yang digunakan berdasarkan standar internasional. Kita memakai yang disebut adalah devisa, alat pembayaran internasional. Nasional. Bu. Selanjutnya di sini tidak dikenal bea masuk atau hanya adanya retribusi. Kalau untuk perdagangan luar negeri dikenakan pajak atau bea masuk. Makanya biasanya kalau barang luar negeri yang masuk ke dalam negeri itu harganya akan lebih mahal. Mahal. Ya, dibandingkan dengan harga produksi dalam negeri kita sendiri. Selanjutnya biaya angkut lebih murah tadi karena jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh apa? Lebih dekat. Ya, dekat. Kalau internasional itu jaraknya sangat jauh, jadi biaya angkut lebih Lebih mahal. mahal Bu. Selanjutnya, ya, kualitas barang bervariasi. Banyak kalau di dalam perdagangan internasional, kualitas barang di sini harus berdasarkan standar internasional. Ya, kenapa harus mengikuti standar internasional? Yaitu standar yang sudah ditentukan. Ya, kualitas barang atau yang disebut dengan ISO atau standar internasional. Jadi ini sudah ditentukan kesepakatan bersama atau yang ditentukan oleh suatu negara. Jadi kita harus memakai tadi standarisasinya untuk tingkat internasional. Selanjutnya juga ada peraturan atau perundang-undangan. Hukumnya nasional kalau kita dalam negeri. Sedangkan kalau luar negeri kita peraturannya berbeda-beda berdasarkan kita memakai tadi karena tadi berbeda negara. Jadi yang dipakai adalah hukum internasional. Ya, lanjut. Untuk perbedaan sudah paham kalian semua? Sudah Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok nanti kita akan lihat kalian bahwa di dalam perdagangan internasional tadi adanya penjual dan pembeli, ya kan? Iya Bu. Ya. Nah, kalau di dalam negeri orang yang menjual kalau kita menjual barang ke luar negeri itu disebut apa? Kegiatan? Eksportir Bu, ekspor Bu. Ya, eksportir orangnya. Kalau Iya, Bu. kegiatannya adalah Ekspor. Ekspor impor. Nah, kalau impor itu berarti kebalikannya kan? Kita apa? Mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri Bu. Membeli Ke dalam negeri. ya atau mendatangkan barang. Kalau orangnya disebut Importir. ya, alhamdulillah anak-anak Ibu semua sudah paham, semua sudah mengerti. Jadi bahwa di dalam perdagangan internasional yaitu tadi ada kegiatan ekspor dan impor ya. Selanjutnya ya Ibu persilakan untuk kalian ini Ibu bagikan LKPD-nya per kelompok. Kalian silakan untuk berdiskusi. LKPD-nya ke bawah lagi, Ibu. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi, Bu. Nah, di sini kalian nanti untuk menentukan di situ perbedaannya bagaimana. Kalian masing-masing kelompok menentukan jangkauan, alat pembayaran, cara pembayaran, pajak,
kualitas barang, dan biaya angkut. Nah, di sini masing-masing kelompok Ibu bagi menjadi 3. Ini adalah sumber daya alam yang ada di daerah sekitar kita. Daerah kita di sini adalah karena kita dekat dengan laut, daerah Desa Sungai Pasir. Nah, untuk kelompok 1, kita di sini sudah ada kegiatan ekspor, yaitu dengan udang Paname. Nanti kalian membuat diskusi dengan teman-teman, ya, bagaimana masyarakat di sini melakukan kegiatan ekspor udang Paname yang sudah pernah dilakukan di sini adalah di Desa Sungai Pasir itu kebanyakan ke negara mana? Ke negara Jepang dan ya, di sini baru kita sering masyarakat baru mengirim ke negara-negara Jepang dan negara-negara Malaysia dan sebagainya. Dan selanjutnya untuk kelompok 2 yaitu tentang udang lobster. Atau di sini adanya udang laut. Kalau kita di pantai menyebutnya apa? Udang krokot, ya. Dulu masyarakat kita di sini di pantai udang krokot ini tidak dibudidayakan karena dianggap apa? Udang ini tidak enak untuk dimakan. Padahal udang ini sangat baik untuk apa? Ada nilai jualnya untuk kegiatan ekspor. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3 yaitu tentang rajungan. Ya, rajungan ini yang diambil adalah dagingnya. Mereka rebus dulu. Jadi di sini adalah ya kalian melakukan kegiatan diskusi. Ya, silakan diskusi, nanti Ibu akan melihat kalian melakukan diskusi. Setelah itu, bahwa dalam penilaian di sini yang Ibu lakukan tidak hanya dari hasil presentasi kalian aja, tapi akan Ibu nilai keaktifan kalian di dalam diskusi. Jadi setiap kelompok harus bekerja sama, membantu kawannya. Jangan hanya berdiam aja. Jadi harus kerja sama. Jadi sama-sama nanti dapat nilai yang baik, Bu. Ya. Ayo anak-anak semuanya diskusi dulu dengan teman-temannya. Sudah semua hasil diskusinya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, dari hasil diskusi tadi yang sudah kalian buat, sudah Ibu terima dengan hasil yang sudah kalian buat. Terima kasih kalian sudah membuat dengan baik. Dan kalian pun sudah mengetahui apa sih yang menjadi sumber daya alam di daerah kita, yang bisa menjadi kegiatan ekspor, yang bisa menjadi nilai jual bagi daerah kita. Nah, sebelum kita menutup dari pembelajaran ini, kita membuat kesimpulan dulu. Ayo, Mas Rahman, apa kesimpulan kita dari perdagangan internasional tadi, khususnya untuk daerah Sungai Pasir? Baik, Bu. Kesimpulan saya, Bu, bahwa aktivitas perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh orang per orang atau lembaga dan dibawa ke luar negeri. Itu namanya ekspor, Bu. Ya. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan tersebut namanya eksportir, Bu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bu, ternyata daerah kita sudah menghasilkan barang-barang ekspor seperti udang tadi, Bu. Nah, ini orang-orang Indonesia melakukan transaksi dalam bentuk kurs mata uang asing atau disebut dengan devisa. Nah, uang tersebut dikumpulkan oleh negara dan itu dijadikan devisa negara. Nah, devisa negara itu, Bu, digunakan oleh pemerintah untuk mendatangkan barang-barang dari luar negeri. Itulah yang disebut impor, Bu. Ya, itu kesimpulan saya, Bu. Ya, terima kasih Mas Rahman. Bagus sekali tentang kesimpulan dari diskusi. Ada lagi yang lain? Sama. Ya, Ibu harap semuanya bagus semua untuk setiap kelompoknya. Kalian sudah paham semua, ya, bahwa kegiatan dari perdagangan internasional ini tidak hanya khusus untuk, ya tadi adalah perdagangan antar negara. Nah, ternyata kita di Desa Sungai Pasir juga bisa melakukan kegiatan ekspor karena banyak sumber daya alam yang ada di desa kita, yaitu tadi contohnya udang Paname. Ini sudah terkenal, ya.
salah satu Sukamara terkenal apa? Udang Paname. Udang Ya, Paname, karena udang Bu. Paname ini Paname. ya udang Paname ini sudah sampai diekspor ke Ke negara-negara. Jepang. Kebanyakan adalah kami di sini adalah ke negara kita Jepang. Jepang. Mungkin tadi tidak terlalu banyak produksi yang dihasilkan, jadi masih terbatas. Tapi bagaimanapun bahwa setiap daerah mempunyai keunggulan masing-masing. Jadi kita ketahui bahwa apapun negara, baik itu negara maju seperti negara Amerika dan negara-negara lainnya, pasti dia membutuhkan kebutuhan juga terhadap negara lain. Nah, itulah ciri kita untuk karakteristik dalam kita melakukan perdagangan internasional. Kenapa perdagangan internasional itu terjadi tadi? Karena apa? Tidak semua negara bisa melakukan perdagangan. Ya, maksudnya tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, makanya dia melakukan perdagangan. Dan selain itu juga adalah kita untuk membangun kerjasama, menambah devisa negara, di mana hasil devisa itu bisa dilakukan untuk pembangunan bagi negaranya. Karena dengan meningkatnya pendapatan bagi suatu negara, semakin meningkat juga pembangunan yang bisa dilakukan di dalam suatu negara. Nah, terima kasih buat anak-anak semua. Kalian nanti selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang manfaat dan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional di pertemuan selanjutnya. Sebelum itu, Ibu meminta kalian untuk melakukan refleksi di dalam pembelajaran ini. Bu Nur minta tolong refleksi. Pinggirnya. Ada refleksi lagi ke bawah, Bu Nur. Yang ini nih. Sudah habis, Bu. Ada refleksinya. Ini sudah Sudah terakhir. selesai, Bu. Yang Tidak apa-apa, Bu. Dilanjutkan Ini saja karena sudah refleksi. Ada saya buat tadi di bawah ada bagian refleksi ya. Jadi nanti dari refleksi ini kalian bagaimana dengan materi pembelajaran ini? Sudah bisa memahaminya dengan baik? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Dan kalian juga bisa mengaitkan bahwa bagaimana dalam pembelajaran. Apa ada materi yang kalian tidak pahami atau yang merasa kesulitan? Belum, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, nanti kita akan melakukan lagi penguatannya di minggu berikutnya. Semoga kalian bisa belajar lagi dengan baik. Amin. Oke, untuk anak-anakku semuanya, sebelum Ibu menutup dalam pembelajaran ini, semoga kalian tetap semangat belajar. Ibu harap selalu membaca. Dengan membaca kita bisa membuka jendela dunia. Jendela dunia, Bu. Jendela dunia, tetap selalu membaca, ya. Selalu membaca, dibiasakan dengan membaca. Jadi terima kasih Bu ucapkan, semoga dalam pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ibu pantun dulu ya, beli nangka di kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Amin. Setelah pembelajaran ini kita ucapkan Alhamdulillah. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hera.